Good morning, grade 7. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Mem Elisa selalu berdoa anak-anak kelas 7 sehat dan semangat dalam belajar IPA ya. Oke, hari ini Mem Elisa akan mengajarkan kepada anak-anak tentang besaran turunan dan satuannya ya, besaran turunan dan satuannya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengukuran, besaran pokok dan satuannya, kita sudah belajar di kemarin. Nah, yang sekarang kita akan belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan dan satuannya. Oke, jangan lupa perhatikan baik-baik karena di situ Mem Elisa ajarkan contoh-contoh soalnya supaya anak-anak bisa mengerjakan soal latihan. Oke ya, itu saja dari Mem Elisa. Siapkan buku IPA terpadu dan catatannya. Oke, dan anak-anak boleh perhatikan video Mem Elisa. Good morning grade 7. Kita ketemu lagi di IPA terpadu di materi pengukuran besaran ya. Meneruskan pengukuran besaran yang kemarin. Jika kemarin kita belajar tentang besaran pokok, pengertian mengukur. Nah, sekarang yang pelajaran kali ini kita akan belajar tentang mengukur besaran turunan dan satuannya. Yuk kita buka bukunya halaman 38 sampai 40 ya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke besaran turunan, Mem Elisa mengingatkan lagi tentang 7 besaran pokok yang anak-anak harus hafal ya. Panjang, satuan internasionalnya itu meter. Terus massa satuan internasionalnya itu kilogram. Terus untuk waktu satuan internasionalnya itu adalah second. Terus suhu satuan internasionalnya itu Kelvin. Terus kuat arus satuan internasionalnya itu ampere. Intensitas cahaya satuan internasionalnya itu kandela. Jumlah zat satuan internasionalnya itu mol. Masih ingat enggak caranya menghafalkan besaran pokok ini? Ya, benar semua ya. Pamanku waktu subuh ingat Jumilah. Nah, oke, udah pinter semua ya, sudah hafal semua. Bagus sekali ya. Nah, sekarang kita masuk ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya dijabarkan atau diturunkan dari satuan besaran-besaran pokok yang terlibat. Contohnya apa? Anak-anak bisa lihat di bawah ini ya. Nah, nama besaran pokok luas. Luas itu anak-anak ingat kalau di matematika itu memang satuannya L ya. Lambangnya itu L. Tapi sebetulnya itu adalah A. Kalau dalam bahasa Inggris, area, oke, itu luas. Rumusnya itu panjang kali lebar. Nah, satuannya itu kan panjang kali lebar, berarti meter, lebar kan satuannya juga meter. Makanya meter kuadrat satuannya. Kemudian volume. Kalau volume itu lambang besaran turunannya kan V besar. Kemudian rumusnya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, satuannya berarti M kali M kali M, berarti meter pangkat 3. Nah, ada massa jenis. Itu lambang besarannya namanya rho. Hurufnya mirip kayak P ya, tapi bukan P itu, rho. Nah, rho itu rumusnya M per V. Ya, massa jenis itu rho, rumusnya M per V. Satuannya itu kilogram per meter pangkat 3. Oke, untuk kecepatan. Kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. S per T, makanya satuannya meter per second. Oke ya. Terus untuk percepatan, nah percepatan gaya dan lain-lain itu semua anak-anak dapat lihat di tabel. Ya, nanti saat ini Mem Elisa hanya akan mengkupas tentang luas, volume, massa jenis, dan kecepatan. Oke ya, itu saja anak-anak ya, dibaca dan diperhatikan baik-baik tabelnya ya. Baik ya nak, yang selanjutnya adalah mengukur luas. Perhatikan contoh soalnya.
Pak Joni mempunyai sebidang tanah yang panjangnya 100 meter dan lebarnya 50 meter. Hitunglah berapa luas tanah Pak Joni. Oke, seperti biasa kita akan mulai dengan diketahuinya ya anak-anak ya. Oke, diketahui. Diketahuinya apa yang dipunya di sini? Panjang sama lebar. P sama dengan 100 meter. L sama dengan 50 meter. Ditanya luas, ingat tadi satuan luas itu A. Jawab, simbol maksudnya. A sama dengan P kali L sama dengan 100 meter dikali 50 meter. Oke, 100 kali 50 berapa? 5, nolnya ada 3. Meternya meter kali meter, berarti meter kuadrat. Itu adalah A. Jadi luas tanah Pak Joni 5.000 meter persegi. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya adalah mengukur volume. Mengukur volume itu ada dua macam, benda yang beraturan dan benda yang tidak beraturan. Untuk benda yang beraturan, anak-anak pasti ingat waktu di matematika anak-anak belajar tentang rumus bangun ruang, betul ya? Ada tabung, ada prisma, ada kerucut, ada balok, ada bola. Anak-anak pernah hitung. Nah, Mem Elisa berharap anak-anak mengingat-ingat lagi karena rumus-rumus tersebut juga akan digunakan di IPA terpadu ya. Oke? Oke, anak-anak, kita akan lanjut di pengukuran yang selanjutnya yaitu mengukur volume ya. Mengukur volume itu mudah jika anak-anak melihat bendanya itu adalah benda beraturan. Contohnya kubus, balok, bola, tabung, kerucut. Anak-anak pasti bisa hitung dengan rumus-rumus matematika ya. Dan Mem Elisa akan mengajarkan bagaimana cara menghitung jika yang dihitung adalah benda tidak beraturan. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya adalah kerikil. Kerikil tidak punya bentuk yang beraturan. Oke ya. Caranya adalah dengan gelas ukur. Gelas ukur diisi air. Nanti kita akan lihat ya. Contohnya perhatikan baik-baik. Mem Elisa punya gelas ukur, terus gelas ukurnya diisi air. Gelas ukurnya diisi air. Oke, diisi air misalkan 300 ml. Ya, 300 ml. Kebanyakan sedikit. Nah, untuk mengukur itu kita harus melihat permukaan air itu lurus dengan mata kita ya, lurus dengan mata kita. Kalau tidak lurus nanti tidak tidak pas ukurannya. Tidak boleh dari atas atau dari bawah, tapi harus lurus. Nah, ini kurang sedikit, tapi dikurangi. Lagi. Oke, pas 300 ya. Nah, ini pas 300 anak-anak. Ini agak miring-miring. 300 ya. Setelah 300, ini 300 ml, kita masukkan si kerikilnya ke dalam gelas ukur. Ya, saat dimasukkan volume air yang ada di gelas ukur pasti akan, nah pinter semua, pasti akan naik ya, karena sudah ada batu di dalamnya. Oke, masukkan. Oke, setelah dimasukkan terjadi
peningkatan 150. Oke ya, nanti terjadi peningkatan tadi 300, ini mana volumenya. Nah, ini naik kan? Beda ya tadi ya. Nah, ini naik jadi segini. Oke. Nah, terus berapa sih volume batu? Nah, volume batu adalah volume akhir yang sekarang ini 315 ya. 315 dikurangi 300. Berarti 315 dikurangi 300. Berarti 15 mili. Nah, volume batu itu berarti 15 mili. Oke, Elisa tadi ralat ya. Bukan 150 tapi 15. Ini satu garisnya itu 10, ini satunya naik di atasnya sedikit lagi. Iya. Ya, Elisa kasih tunjuk ya. Bukan 50 nih. Nah, ini. Nah, ini dia. Nah, ini 300, satu strip di atasnya itu 10. Terus ini sebetulnya ini karena miring berdirinya ini separohnya sebetulnya, jadi 15. Oke ya, ini 15. Elisa cuma mau mengajarkan ke anak-anak bahwa nanti volume batu itu volume akhir dari air yang saat sudah dicelupkan batu dikurangi oleh volume pertama, volume mula-mula. Volume mula-mula itu 300 ya. Saat dicelup 315. Jadi 315 dikurangi 300. Jadi volume batu itu 15 mili. Ya, anak-anak kalau sudah seperti ini mudah kan? Kalau anak-anak disuruh mengukur batu yang seperti ini bisa langsung aja menggunakan air ya, kemudian dimasukkan truk gitu ya. Terus kenaikannya ada berapa? Oke, itu saja tentang mengukur volume benda yang tidak beraturan. Oke ya. Anak-anak, untuk soal yang selanjutnya adalah sebuah bak mandi memiliki panjang 50 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 40 cm. Berapakah volume dari bak mandi tersebut? Oke, yang diketahui yang pertama ya. Oke, diketahui P sama dengan 50 cm, L sama dengan 30 cm, T sama dengan 40 cm. Oke, ditanyakan berapa volume? Jawabnya, volume sama dengan P kali L kali T, sama dengan 50 cm dikali 30 cm dikali 40 cm. Yo, berapa anak-anak bisa hitung? 5 kali 3 kali 4 itu 60. 15 kali 4 itu kan 60. Nolnya 1, 2, 3. Berarti ada 3. 1, 2, 3. Oke ya. Ini cm pangkat 3. Kalau dijadikan meter pangkat 3, itu kan berarti cm pangkat 3 naik 2 kali kan. Kalau naik 2 kali itu dibagi 1 juta. Ya, karena sekali naik 1000, 2 kali naik berarti 1000 kali 1000, 1 juta. Berarti ini 6,0000 dibagi nolnya 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 ini dicoret. 1, 2, 3, 4 ini dicoret. Nah, berarti sama dengan 0,06 ya. 0,06 meter pangkat 3. Oke ya. Jadi volume bak mandi 0,06 meter pangkat 3. Oke ya. Sip, semuanya sudah pintar semua. Kita soal yang selanjutnya. Ini baru benda tidak beraturan. Hitunglah volume batu. Anak-anak tadi sudah pintar semua kan? Oke ya, karena tadi sudah melihat penjelasan dari Mem Elisa. Nah, sebelumnya Mem Elisa kasih ingat-ingat lagi. Ingat 1 ml sama dengan 1 cm pangkat 3. Jadi 1 cm pangkat 3 itu nanti dibagi
1 juta ya. Oke, next kita masuk ke ini ya, diketahuinya. Nah, yang ini kan menunjukkan 50 ya. 50 ini adalah volume awal ya. Nah, yang ini itu namanya volume akhir. Bisa ulang. Nah, yang ini itu namanya volume akhir ya. V akhir. Oke, diketahui Mem Elisa tulis di sini V awal sama dengan 150. Ini terlalu dekat. Ulang ya, terlalu dekat ya. Ulang. Terlalu dekat ini. 150 ml. V awal ya, ini V awal. Oke, ini V awal 150. V akhir sama dengan 200 ml. Ditanya V batu. Jawabnya, nama saya tulis bawah. V akhir dikurangi V awal sama dengan 200 ml dikurangi 150 ml sama dengan 50 ml. Nah, ini satuannya belum SI. Kalau dibuat SI, ingat 1 ml itu sama dengan 1 cm pangkat 3. Berarti 50 dibagi 1 juta ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan ini langsung jadi meter pangkat 3. Berarti 0,12345 nolnya tambah berapa nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 0. 1, 2, 3. Berarti di belakang koma kan harus 6 ya nak. Oke, 0 yang paling belakang ini nggak usah ditulis. Berarti 0,00005 meter pangkat 3. Jadi volume batu sama dengan 0, batu adalah volume batu adalah 0,00005 meter pangkat 3. Oke ya, bisa semua ya. Oke, baik, yang selanjutnya adalah mengukur massa jenis benda. Oke, massa jenis benda dikenal dengan sebutan istilah densitas atau dalam bahasa Inggris disebut density. Beberapa ada yang menyebutnya sebagai kerapatan. Besaran turunan ini merupakan hasil bagi antara besaran pokok massa dengan lambang M yang satuannya kilogram, suatu zat dengan besaran turunan volume zat tersebut. Hubungan ketiganya bahwa massa jenis suatu zat itu sebanding dengan massa zat dan berbanding terbalik dengan volume zat. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut anak-anak ya. Rho sama dengan M per V ya, itu dibaca Rho ya. Oke, nah selanjutnya kalau Rho sama dengan M per V, bagaimana anak-anak mencari M? Nah, M anak-anak tinggal kalikan. Ingat ya, kalau misalkan kita ada perkalian silang. Kalau P itu sendirian, ini P sendirian, itu sebetulnya P, Rho itu per 1 sama dengan M per V. Nah, ini kalau Mem Elisa mau cari M-nya berarti tinggal kali silang. M kali 1 sama dengan Rho kali V. Ya, berarti M itu sama dengan Rho kali V. Nah, ini rumus M-nya. Terus kalau Mem Elisa mau cari V, berarti kan gini, mau cari V sama pakai rumus yang ini bisa. M kali 1 sama dengan Rho kali V ya. Nah,
V yang di sebelah sini ditinggal, yang P ini pindah ke sebelah sana. Kalau pindah, nyebrang sama dengan kali itu jadi bagi. Berarti M per rho sama dengan V. Ya. Kalau anak-anak sukanya yang dicari itu di sebelah kiri, tinggal dipindahkan aja. M sama dengan M per, salah maksudnya. Bukan M ya, Mem Elisa hapus dulu. Ini berarti V sama dengan M per rho. Ya, sama aja dibalik kalau sudah bentuknya sama. Nah. Oke, anak-anak pintar semua kan? Kalau cuma menghitung M atau menghitung V. Oke ya. Kita next lagi ya anak-anak ya. Oke, kita next. Nah, ini ada contoh soal tentang massa jenis. Sebuah benda bermassa 30 gram memiliki volume sebesar 400 cm pangkat 3. Tentukan massa jenis benda. Nyatakan jawaban dalam kilogram meter pangkat 3. Mem, kenapa ya kok cm pangkat 3? Tadi kan Mem Elisa sudah kasih ya anak-anak konversinya. Oke ya, kalau cm pangkat 3 berarti ingat, Mem Elisa tulis di sini. Ingat. Kalau 1 cm pangkat 3 itu sama dengan berapa meter pangkat 3? Yo, benar. 1 per sejuta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Per sejutanya. Oke, yuk kita tulis diketahuinya ya. Kita punya massa. Kita punya volume. Oke ya. Dan ingat lagi Mem Elisa tulis di sini rumusnya biar anak-anak semuanya tahu. Rho sama dengan M per V. Ini rumusnya ya. Oke. Jadi besarannya itu rho, M, sama V. Diketahui. Apa yang diketahui? Bermassa. Ingat, massa berarti ini ya. Bermassa. Kalau bermassa berarti ini. M ya. Bermassa. Berarti diketahui sama dengan M sama dengan 300 gram. 300 gram itu berapa kilo sih anak-anak? Ya, pinter semua. 300 gram itu dibagi 1000 ya. Bagi 1000. Jadi 0,3 kilogram. Ya, sip, pinter semua. Terus apa lagi? Apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah volume. Volume ya. Volume, rumusnya pasti V simbolnya. Simbolnya pasti V. 400 cm pangkat 3. Nah, Mem Elisa sudah kasih ini. Ingat. Nah, ingatnya nih. Mem Elisa sudah kasih. Ingat. Berarti 400 dibagi 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nolnya 2 di atas dibuang. Nol yang 2 di atas di bawah dibuang. Sama dengan berapa ya? 0, berarti dia di belakang koma harus 1, 2, 3, 4. Di belakang koma itu anak-anak tinggal lihat ada berapa nolnya ya. Ini kan sisanya kan cuma 4 ini. 1, 2, 3, 4 ya kan. Berarti di belakang koma harus 4. 4 berarti 0, 0, 0, 4. Ada di belakang koma harus ada 4 angka. 1, 2, 3, 4. Ini meter pangkat 3. Oke, aman. Seperti yang diminta, kilogram per meter pangkat 3. Ditanya, berapa rho? Ingat ya, simbol rho-nya ditulisnya jangan pakai huruf P besar ya, tapi lengkung. Ingat, lengkung ya, simbol P-nya, simbol rho. Nah, hap, oke. Jawab. Rho sama dengan M per V. M-nya berapa? 0,3 dibagi 0,00004. Mem, itu sulit sekali. Kalau anak-anak tidak bisa menggunakan 0, anak-anak bisa menggunakan pecahan. 0,3 itu 3 per 10, bener? Ya. Kalau 0,00005 ini berapa? Berarti 4, karena di belakang angkanya ada 4, berarti dia mesti nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, terus gimana caranya Mem? Manual kita. 3 per 10 dibagi 4 per
1, 2, 3, 4. Oke. Nah, katanya matematika itu boleh 3/10 dikali balik 2, 3, 4/4. Oke. Jadi ini coret, ini dicoret. Ya, berapa coba? 3000 dibagi 4. 3000 dibagi 2 aja 1500. Kalau dibagi 4, 750. Pinter semua. 750 kilogram meter pangkat 3. Oke ya. Jadi massa jenis benda adalah 750 kg per meter pangkat 3. Oke, siap? Nah, yang terakhir silakan anak-anak lihat Google Classroom karena di sana ada tugas yang harus dikerjakan. Oke, tolong kerjakan dengan teliti sama seperti contoh Mem Elisa tadi ya. Oke, itu saja pelajaran kita tentang hari ini, tentang mengukur besaran turunan. Oke ya. Dadah, sampai jumpa lagi. See ya.